Apakah yang diharapkan Rut ketika dia menjadi pemungut sisa gandum? Yang diharapkan adalah panen raya itu minimal memberikan dia makan. Daripada sisa-sisa jelai dan bulir-bulir daripada gandum. Tapi apakah dia mengharapkan daripada seluruh sisa-sisa itu membuat dia bisa hidup jangka panjang? Tidak mungkin. Nah, disinilah maka saudara kita bisa mengerti bagaimana Rut mau mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Dia tidak bermental sebagai seorang pengemis. Dia tidak mau bermental, Naomi, buatlah proposal kepada saudara-saudaramu, kepada penguasa-penguasa di Bethlehem, supaya mereka menunjang. Buatlah proposal kepada sinagog, supaya kita dikategorikan orang yang mendapatkan pelayanan daripada diakonia. Tidak. Mental dia bukan mental pengemis. Mental dia adalah mental punya nilai tanggung jawab. Untuk apa yang dia kerjakan, bisa dia mau kerjakan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tema kita ketika berbicara melangkah dalam pengharapan. Setiap kita kadang-kadang punya banyak pengharapan, benar kan? Tetapi saudara, ketika pengharapan itu tidak sesuai dengan pengharapan Tuhan, maka kita bisa gagal. Dan ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan waktu Tuhan, dan semua tidak terjadi, kita bisa sedih, kita bisa frustasi. Sekarang saya tanya, ketika hujan mulai turun di tanah Jawa, yang paling senang siapa? Petani. Yang paling tidak senang siapa? Nelayan. Ya. Saudara bisa bayangkan kenapa nelayan tidak suka dengan hujan? Karena gelombang sangat kuat. Ikan sulit untuk diambil. Tetapi saudara, untuk orang yang bekerja di daratan ini menyenangkan. Tapi saya tanya, kalau hujan terus, petani senang nggak? Nelayan lebih tidak senang. Berarti semua kadang-kadang saudara, hidup ini seperti tidak ada adilnya. Benar kan? Kita manusia bisa protes. Kita sebagai seorang nelayan bilang, Tuhan, kenapa hujan terus? Gelombang terus bergelora, aku tidak bisa pergi nelayan. Sementara kalau kemarau, petani bilang, Tuhan kenapa kemarau? Tidak bisa nanam, tidak ada air. Nah, terkadang saudara, hidup kita membaca segala sesuatu berdasarkan nilai apa yang kita ingin, apa yang kita harapkan. Ternyata Tuhan punya keadilan, Tuhan punya cara menguji semua itu untuk memunculkan akan setiap hati kita bisa bersyukur tidak, bisa survive tidak dalam keadaan yang limit dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar bagaimana Rut menerobos situasi yang sulit. Dia tidak mau menjadi seorang yang pasif. Dia tidak mau menjadi orang yang menangisi diri. Dia tidak mau seperti Naomi yang hanya memainkan peran, yaitu play victim. Orang yang seolah-olah dimengerti bahwa dia sudah dibuat sulit oleh Tuhan. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Aku sudah merasakan kesulitan demi kesulitan ini karena Tuhan menaikkan saksi, memberi kepada aku kesulitan demi kesulitan ini. Di situ menunjukkan kepada kita Naomi sangat depresi. Dia memainkan peran play victim. Dia lebih minta untuk orang ngerti dia. Dan dia tidak mau menerobos semua itu dalam keadaan iman yang kuat. Nah, di sini beda dengan Rut. Rut tidak mau bagaimana dia pasif. Dia berkata kepada Naomi, bahasa sehari-hari, Mama, izinkan aku keluar untuk boleh mengambil jelai-jelai atau bulir-bulir sisa gandum. Maka Naomi berkata, silakan anakku, pergilah. Pergilah. Sekarang menjadi pertanyaan, bisakah Naomi berkata, anakku, bolehkah aku ikut dengan engkau? Bisa gak Naomi berkata demikian? Bisa. Tapi kenapa Naomi tidak lakukan itu? Karena dia masih menangisi dirinya. Dia masih memainkan peran play victim. Dia belum move on. Dia belum berani menerobos situasi itu untuk melihat pengharapan yang baru daripada Tuhan. Tapi beda dengan Rut. Dia mau keluar, menyambut hari yang baru, menyambut satu panen yang baru.
dengan penuh pengharapan. Tetapi saudara, apakah semuanya mudah? Tidak. Minimal daripada bagian ini kita bisa melihat bahwa Rut melangkah dengan kerendahan hati. Menunjukkan kepada kita apa yang diharapkan, apa yang mau dicapai, apa yang didapati. Dia relakan semuanya berdasarkan nilai kedaulatan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat kerendahan hati daripada Rut. Bagaimana kita tahu dia rendah hati? Dia rela meninggalkan daripada gengsi dirinya. Dia adalah seorang istri dari orang yang kaya. Dan sekarang aku harus mengambil bulir-bulir, sisa-sisa daripada gandum, jelai daripada gandum. Dulu akulah seorang istri yang tinggal perintahkan orang lain untuk memanen, untuk memasak. Sekarang aku bekerja dengan sendiri. Aku nyonya besar. Aku biasa dilayani. Sekarang aku harus berjuang dengan sendiri. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, tidak mudah untuk Rut, seorang janda muda. Dalam posisi yang dia pernah nikmati daripada suaminya. Sekarang dia harus memulai hidup baru, melihat dirinya adalah nothing. Dan dia harus memulai dengan perjuangan dari nol. Dan dia harus memiliki tanggung jawab di tengah-tengah kesulitan itu. Dan dia tidak boleh menangisi dirinya sendiri. Dalam situasi yang sulit itu. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita mungkin timbul satu pertanyaan. Bagaimana Rut memiliki kerelaan untuk dia menjadi orang yang harus kembali berjuang dari nol? Ini tidak mudah. Beranikah kita tidak lagi menstatuskan diri kita disebut orang yang penting? Beranikah kita tidak lagi menstatuskan kita orang yang berada? Dan beranikah kita tidak menganggap diri kita adalah orang yang harus dilayani? Sebaliknya kita harus berjuang dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kita belajar. Rut berani lakukan itu. Maka ketika Boas bertanya kepada pengawas penyabit, siapakah perempuan itu? Dia adalah Rut. Dia orang Moab yang mendampingi daripada mertua perempuannya yaitu Naomi. Dia sudah meminta izin kepada aku untuk mengambil daripada jelai atau bulir-bulir daripada gandum itu. Nah, di sini maka saudara saya tanya, apakah Rut punya gengsi? Tidak. Apakah dia menutup mukanya? Tidak. Nah, di dalam bagian ini saudara, kerelaan dia meninggalkan status dia yang lama, kebiasaan dia lama, menunjukkan kepada kita Rut memiliki kerendahan hati.